Halo guys, selamat datang di channelnya Aji Jime. Di video kali ini aku bakalan sharing nih, gimana sih caranya ganti oli mesin untuk Vespa klasik. Gimana caranya? Cek video ini sampai selesai ya. Nah, untuk alat-alatnya yang kita butuhin untuk ganti oli ini adalah pertama tentu olinya. Ini olinya merek GGI, German Quality Oil. Ini saya belinya di bengkel Vespa. Mungkin di teman-teman juga di daerah teman-teman ada tinggal ke bengkel Vespa terdekat terus bilang aja beli oli mesin Vespa. Nah, kenapa sih harus merek ini? Nah, merek ini tuh apa tuh yang dibutuhkan tuh sebenarnya ya tentu olinya sama botolnya nih. Botolnya tuh bentuknya kayak gini ya. Terus ada ininya nih, ada kayak apa ya nih, kayak corongnya gitu untuk masukin ke bagian mesinnya. Nah, ini harganya saya beli di Bandung itu 20.000. Mungkin di daerah yang lain juga ada yang 15.000, kurang lebih 15.000 sampai 20.000 lah harganya. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, boleh nggak sih pakai oli mesin yang lain? Sebenarnya sih kalau dari buku manualnya, saya juga belum mempelajari bagaimana sih yang baik itu oli Vespa itu. Cuman ya karena saya nanyain ke bengkel oli Vespa, beli oli mesin Vespa tuh ya yang dikasihnya ini, jadi ya udahlah nurut aja. Ini tuh sekitar 0,4 liter apa namanya isiannya. Nanti gimana cara ngisinya nanti kita praktekkan. Nah, oh ya, kalau teman-teman mau pakai oli mesin yang lain boleh kok. Cuman saya saranin kalau ganti sendiri pakai botolnya yang gini biar gampang untuk masukinnya. Nah, biasanya sih kalau di bengkel-bengkel Vespa tuh biasanya pakai kayak suntikan gitu, kayak suntikan gede gitu terus dipompa. Cuman kan kita karena nggak punya, jadi kita ngandelin pakai si botol yang kayak gini. Nah, lalu kita di sini pakai kunci 11. Kunci pas 11. Nah, kunci pas 11 itu untuk ngebuka baut yang bagian pembuangannya, yang outputnya ya. Nah, kalau misalkan innya, kalau di Vespa Super saya itu di kunci 12. Lalu, nah ini di sini ada sedotan nih. Kenapa ini versi saya ya? Kenapa saya nyediain sedotan? Karena kita kalau ganti oli samping itu, kalau saya tuh nggak punya kompresor sendiri untuk niup-niup sisa olinya, jadi saya pakai sedotan. Efektif apa enggak ya lumayan lah ya. Nah, tadi selain kalian bisa pakai kunci pas, kalian bisa pakai kunci yang serbaguna kayak gini nih. Ya mungkin anak-anak Vespa udah familiar sama kunci yang kayak gini. Terus, nah ini tempatnya nih, ada tempat. Tempatnya tuh ada untuk naruh si oli bekasnya. Kenapa yang kayak gini yang saya saranin? Karena kan ditaruhnya di bawah. Kalau misalkan agak tinggi sedikit, nanti nggak bisa masuk ke bagian kolong si Vespanya. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya kayak gini, kalian bisa pakai oli bekas, oli samping kayak gini. Nanti kalian tinggal dibolongin bagian sini nih pakai cutter. Dibolongin bagian sini. Nah, udah dibolongin. Kalian bisa taruh di bawah ini sebagai fungsi yang kayak gini nih. Tapi ya saran saya mah yang kayak gini aja sih, biar nggak repot ya. Nah, terus di sini ada lap ya, lap buat biar nggak belepotan. Jadi harus sediain lap dari awal. Atau majun lah, kalau nggak majun ada lap gitu ya. Nah, di sini ada lakban. Kenapa ada lakban? Karena nanti setelah ini dibolongin, nanti kan ditaruh kayak gini nih. Nah, ini jangan lupa di bagian atasnya kan ini belum bolong, nanti dibolongin dulu pakai cutter kayak gini. Dibolongin atau kayak gini lah, dibolongin terus nanti dimasukin ke atas sini. Dimasukin ke atas sini. Nah, ini tuh kadang suka copot-copot tuh, gampang copotnya. Jadi saran saya setelah dipasang terus dipakein lakban di sebelah sininya. Biasanya kalau misalkan nggak dipakein tuh suka jadi keluar dari bagian sininya gitu. Nah, ini solasi, saya nyebut, kalau di sini sih nyebutnya seal tip ya, atau solasi untuk pipa. Nah, ini tuh
kegunaannya untuk apa, nanti kita pakai untuk ngelapisin lagi si baut olinya. Kadang kalau misalkan biasanya sih kalau kita secara pabrikannya nggak tahu pakai ini atau enggak secara originalnya, cuman kebanyakan biar lebih aman pakai seal tip kayak gini, biar oli itu dari si bautnya tuh nggak rembes gitu. Oke, paling ini aja yang diperluin, simple. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Oke. Nah, sekarang kita potong ya, ininya miring kayak gini nih. Harus hati-hati motongnya. Bisa agak lebih besar ya, soalnya kalau misalkan terlalu kecil dia susah ininya keluarnya, lama gitu. Ini setelah ini dibuka, kita sama buka tutup ininya, colok aja seperti ini. Ada olinya lagi. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Nah, ini fungsi lakban ya. Ini kita lakbanin biar tidak mudah lepas. Nah, sekiranya sudah kuat ya cukup saja. Oke. Ini satu lagi. Ini kalau bahasa Sundanya mah kalau orang Bandung atau orang Sunda tuh bilangnya ini teh jojodog lah, buat duduk gitu, buat duduk yang jongkok. Gimana nggak jelasin deh, bingung, punya kursi kecil untuk nyangkutin atau untuk ngeganjel si standarnya Vespa ketika kita mau masukin olinya. Oke, yuk. Nah, kita buka dahulu tepung mesinnya. Lalu jangan lupa kita persiapkan alat-alatnya. Seperti ini kunci pas ukuran 11 yang udah saya sebutkan tadi untuk membuka baut output olinya. Nah, sebelum kita membuka baut output olinya, alangkah baiknya wadah untuk penampung oli sudah siap di bawah mesin. Karena begitu baut longgar, oli akan cepat keluar. Kita sarankan di saat pergantian oli, kondisi mesin sudah dingin ya. Nah, lalu kita tunggu beberapa saat sampai semua oli benar-benar keluar dari mesin. Lalu di tahap selanjutnya, buka baut input oli dengan kunci pas untuk membantu keluarnya oli. Nah, ini baut outputnya seperti ini, yang saya masih original ya, karena ada tulisan olionya. Nah, ini baut input, saya sudah tidak ori. Yang ori itu modelnya pakai obeng minus gitu, untuk membukanya, bukan pakai kunci pas. Di sini saya menggunakan seal tip untuk membantu baut agar lebih maksimal dalam menahan oli untuk keluar. Baut output dan inputnya ya. Nah, lebih bagusnya lagi ditambah seperti karet baut atau packing seperti itu,
untuk lebih menahan oli untuk keluar. Biasanya sih di bengkel-bengkel Vespa jual. Nah ini karena saya nggak punya kompresor, jadi saya membantu untuk mengeluarkan olinya dengan sedotan. Nah sebelum memasukkan olinya, jangan lupa tutup kembali baut outputnya di bagian bawah. Sebisa mungkin memutar bautnya itu jangan terlalu kuat karena dikhawatirkan si bautnya itu selek. Jadi cukup mengencangkan bautnya dengan secukupnya saja. Setelah baut output atau lubang outputnya ditutup, nah sekarang kita miringkan. Saya tadi nggak jadi pakai kursi kecil karena itu terlalu tinggi, jadi saya menggunakan ganjelan lain untuk memiringkan Vespa. Nah kenapa dimiringin? Karena biar memasukkan olinya tuh jauh lebih mudah kalau dimiringkan dan si olinya nggak beleberan keluar. Nah langsung kita masukin aja olinya perlahan dan ditekan-tekan gitu botolnya biar olinya masuk ke dalam. Nah setelah dimasukin olinya, kita kencangkan lagi bautnya. Ingat sama seperti yang di bawah, mengencangkannya secukupnya aja. Jadi jangan terlalu keras banget, takutnya bautnya selek malah jadi nggak maksimal nutupin lubangnya. Nah ini penampakan olinya, ya cukup hitam. Tapi kalian harus bisa menganalisa kalau misalkan olinya itu ada busa-busanya, berarti oli itu sudah tercampur air. Biasanya tuh habis kena banjir, atau misalkan, biasanya sih habis kena banjir sih. Nah kalau yang ini aman, hitamnya masih hitam normal. Nah setelah selesai, kita tutup lagi tepung mesinnya, lalu kita coba untuk nyalakan mesinnya. Nah sekian tutorial ganti oli mesin Vespa dari saya. Maaf jika ada salah kata atau informasi. Jika kalian mau koreksi, bisa mengkoreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Bye!